Jumpa lagi di Review TV. Printer Canon. Pernah ada yang bilang kita bahwa printer Canon itu mahal, cartridge-nya juga mahal. Ya, tapi ternyata banyak yang ngomong kayak gitu tuh ternyata membandingkan harga printer cartridge versus printer ink tank. Ya, kalau dibandingin cartridge sama ink tank, ya tentu saja yang ink tank terasa akan lebih murah ya secara keseluruhan. Nah, mari kita luruskan dulu ya masalah yang satu itu melalui salah satu varian printer dari Canon yang memadukan kemampuan cetak tinggi, pencetakan biaya ekonomis, serta perawatan yang mudah. Perkenalkan, ini adalah Canon PIXMA G3020. Oke, Canon PIXMA G3020 ini adalah printer ink tank all-in-one multifunction yang bisa untuk print, scan, dan copy. Printer ini diklaim punya volume cetak yang tinggi. Printer Canon ini menggunakan tinta pigment untuk tinta hitamnya. Ya ini hebatnya kalau tinta pigment ini kan yang kalau kena air ya itu tidak luntur. Ya mungkin kertasnya rusak tapi tulisannya nggak luntur. Jadi paling nggak kalau kertasnya bisa dikeringin kita masih bisa baca lagi tulisannya ya. Printer ini juga bisa melakukan pencetakan dari mana saja, bahkan tanpa harus pakai PC atau laptop, karena printer ini bisa juga terhubung ke internet melalui jaringan lokal dengan memanfaatkan Wi-Fi. Nah, untuk paket penjualannya ada unit printer Canon PIXMA G3020-nya, kemudian ada kabel power, ada kabel USB, ada satu set tinta black ya, pigment 130 ml, dan 3 botol tinta CMY masing-masing 70 ml ya. Nah, print head ada di situ juga ya, black dan color di situ. Kemudian ada quick start guide dan user manual, serta tentunya ada kartu garansi. Nah, untuk dimensinya panjang 445 mm, lebar 330 mm dengan tinggi 167 mm. Bobotnya di kisaran 6,4 kg. Secara keseluruhan, ukuran printer ini tergolong ringkas dan mudah ditempatkan di berbagai sudut tempat ya. Untuk bobotnya juga ya tergolong ringan, tapi kan kalian tidak bawa jalan-jalan printer seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Di sisi depannya ada apa nih? Ada output tray yang terletak di bagian bawahnya. Desain output tray standar ini dapat ditarik ke depan untuk menampung kertas hasil cetakan. Lalu ada jendela tangki tinta di area sisi kiri untuk yang warna hitam, sedangkan untuk yang berwarna itu ada di sisi kanan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi atas. Di sini ada LCD 2 baris yang memiliki ukuran cukup besar dibandingkan printer Canon seri terdahulu, yaitu G3010 dan G2010. Memanfaatkan layar LCD ini, pengguna bisa melakukan beragam pengaturan dengan mudah melalui tombol-tombol yang ada di bawahnya. Selain itu, di layar ini kita dapat melihat seberapa jauh maintenance cartridge sudah digunakan, sehingga kita bisa memperkirakan kapan harus membeli maintenance cartridge yang baru. Lalu bisa juga kita melihat detail error yang terjadi jika ada masalah pada printer ini, misalnya paper jam, kertas habis, dan sebagainya. Lalu ada tombol power dan beberapa tombol pengendalian di area sisi kiri. Ada sebuah lampu indikator pada tombol power. Kemudian ada input tray di area belakang sisi atas. Ini mampu menampung beberapa tipe kertas, mulai dari A4, A5, A6, B5, letter, legal, eksekutif, glossy, dan juga bisa untuk amplop. Nah, untuk jumlah maksimum kertas yang dapat ditampung di input tray itu untuk A4 bisa 100 lembar. Untuk high resolution paper bisa sampai 80 lembar. Sementara untuk glossy paper itu 20 lembar. Dan untuk semi gloss paper itu juga 20 lembar. Terdapat juga edge guide di dalam input tray untuk memastikan kertas selalu berada di posisi yang tepat. Kemudian di sini juga terdapat scanner yang dilengkapi dengan tutupnya tentunya ya. Mesin scanner ini hadir dengan model standar, yaitu adalah flatbed ya. Metode scanningnya itu mengusung teknologi CIS atau Contact Image Sensor. Terdapat guide untuk berbagai macam ukuran kertas mulai dari A4, letter, dan juga B5. Nah, sekarang mari kita lihat sisi dalamnya. Sisi dalam ini bisa diakses dengan mengangkat unit scanner. Nah, dari bagian dalam ini kita bisa membereskan paper jam yang di printer ini ya. Dan tentunya ada juga print head di sini. Keunikan print head dari Canon ini, dia terpisah ya, tidak langsung nempel atau tidak built-in di dalam printer ketika kita membelinya. Jadi, kalau terjadi kerusakan pada print headnya saja, kita hanya harus membeli atau mengganti print head ini sendiri, bisa ya, tanpa harus bawa unitnya secara
biasa kan gotong-gotong printer gitu ya ke service center. Nggak perlu, bawa printheadnya aja. Saya mau cari printhead ini gitu, ganti bisa ya. Pada sisi dalam ini kita juga bisa menjumpai tempat pengisian tinta. Proses pengisian tinta ini tergolong cukup mudah karena pada bagian atas botol tinta itu ada seperti pengunci yang disesuaikan untuk masing-masing tinta. Jadi nggak bakal ketukar, hitam ketukar sama yang warna atau warna-warna yang 3 itu ketukar-tukar, nggak bisa karena penguncinya berbeda. Nah, di sisi belakang kita bisa lihat ini adalah maintenance cartridge yang dapat diganti sendiri oleh pengguna apabila muncul peringatan pada maintenance cartridge ya. Fungsi maintenance cartridge ini adalah absorber yang merupakan busa penampung yang digunakan ketika printer membuang tinta yang tidak digunakan ke atas kertas. Contohnya ketika sedang melakukan cleaning. Nah, tinta itu akan tertampung di dalam absorber. Dalam hal ini, Canon memberikan namanya maintenance cartridge ya. Kalau di tempat lain mungkin bak tinta namanya. Ya, jadi bak tintanya ini gampang untuk diganti-ganti. Nah, kenapa ini penting ya? Biasanya yang namanya bak tinta ini itu menyatu dalam printer. Jadi kalau misalnya kepenuhan, lagi-lagi kita harus bawa printernya ke service center. Kita nggak bisa ganti sendiri bak tintanya. Nah, kalau ini kita tinggal beli aja si maintenance cartridge lalu ganti. Jadi gampang ya untuk penggunaan jangka panjang. Cara penggantiannya adalah matikan printer terlebih dahulu dan cabut kabel power saat akan mengganti maintenance cartridge ini. Saat mengganti maintenance cartridge kita tidak membutuhkan peralatan khusus, bahkan tidak harus pakai obeng. Bisa menggunakan benda yang keras dan pipih seperti uang koin, paperclip, atau bahkan sendok. Lepas skrup pada penutup lubang maintenance cartridge, kemudian tarik keluar secara perlahan si maintenance cartridge ini. Lalu ganti dan pasang dengan maintenance cartridge yang baru. Nah, menariknya untuk printer harga segini, ini yang pertama kali kami melihat adanya si maintenance cartridge ini. Nah, masih di sisi belakang kita melihat ada konektor USB Type B. Ini standar biasa untuk printer pakai Type B ya, untuk menghubungkan si printer ke PC atau ke laptop ya. Di sisi kiri ada AC input power, ini buat ya powernya ya tentunya ya. Kemudian ada jendela tangki tinta berwarna hitam. Lalu di sisi kanan kita bisa melihat ada jendela tangki tinta berwarna yellow atau kuning. Nah, untuk spesifikasinya kita bisa lihat bahwa resolusi cetaknya itu mencapai 4800 x 1200 dpi. Sementara untuk scanning itu 600 x 1200 dpi optical resolution. Untuk konektivitasnya itu USB 2.0, bisa Wi-Fi dan juga bisa Wi-Fi direct. Untuk printing volume untuk tinta hitam itu bisa mencapai 6000 lembar. Sementara harga tintanya sendiri itu ada di kisaran 129.000. Jadi cost per page-nya atau biaya per halamannya itu sekitar Rp22. Sementara itu untuk tinta berwarna itu bisa mencapai 7.700 lembar kalau kalian pakai tinta warna ya. Total harga ketiga tinta ini kalau dijumlahkan itu di 315.000 atau sekitar 105.000 per tinta. Tapi tentu saja kalian tidak perlu beli 3 botol sekaligus. Satu botol aja bisa. Kalau yang habis kuning ya kalian isi yang kuning. Kalau habis yang cyan kalian isi yang cyan aja. Bisa kayak gitu. Nah, berhubung yieldnya bisa mencapai 7.700 lembar, jadi CPP-nya atau cost per page-nya untuk full warna itu sekitar Rp40. Untuk kecepatan printingnya, Canon mencantumkan informasi kecepatan cetak dengan satuan IPM, yang mana IPM ini adalah kecepatan cetak yang diukur menggunakan standar ISO atau standar yang berlaku secara internasional. Berbeda dengan merek lain yang lebih senang mencantumkan kecepatan dalam satuan PPM, yang mana PPM ini adalah kecepatan cetak yang diukur mandiri oleh pabrikan masing-masing. Dan kita tidak bisa mengetahui seberapa padat isi dokumen yang digunakan untuk mengukur si PPM tadi itu. Jadi kalau dokumennya sederhana, tentu hasilnya akan bisa lebih cepat. Begitu pula sebaiknya, jika dokumennya lebih rapat, lebih padat, itu akan menghasilkan PPM yang lebih rendah. Nah, untuk kecepatan printingnya, A4 untuk hitam dijanjikan 9,1 image per minute. Kemudian untuk halaman berwarna dijanjikan 5 image per minute ya. Lalu untuk ngeprint foto 4x6 itu sekitar 45 detik per foto. Ini borderless ya. Nah, sementara itu untuk pengkopian atau mengkopi itu sekitar 28 detik per halaman. Untuk konsumsi daya, Pixma G3020 ini memiliki konsumsi daya yang cukup rendah, dijanjikan operatingnya di sekitar 16 watt dan standby di 0,6 watt. Sementara kalau di power off dia tetap harus standby ya, sedikit ada sedikit powernya, tetap di kisaran 0,2 watt. Nah, ada satu hal yang unik mengenai tinta dari Canon Pixma G3020 ini, karena tinta resmi Canonnya ini diimpor langsung dari Jepang. Iya, tahu kan Canon buatan Jepang, tintanya juga diimpor langsung dari Jepang. Nah, kode tinta untuk printer Canon Pixma G3020 ini adalah GI71 ya. Sementara itu untuk maintenance cartridge-nya itu kodenya adalah MCG02.
Nah, seperti printer multifungsi pada umumnya, Pixma G3020 ini tentu bisa langsung dihubungkan ke PC atau laptop melalui USB. Kita juga bisa menghubungkan printer ini ke Wi-Fi yang ada di rumah atau kantor agar printer ini bisa diakses oleh banyak perangkat sekaligus. Ya, jadi kita bisa menggunakan printer ini dari PC, laptop, smartphone, tablet yang ada di jaringan lokal. Dari PC atau laptop dengan Windows 10, kita bisa langsung mendeteksi printer ini dari menu konfigurasi yang tersedia atau dengan menggunakan aplikasi dari Canon yang sekaligus sudah dilengkapi dengan driver printer ini. Kita bisa menggunakan kabel USB atau juga bisa melalui Wi-Fi. Untuk penggunaannya, ya seperti biasa, untuk printer bisa langsung dari masing-masing aplikasi yang kita pakai. Mau pakai Word bisa, mau pakai Adobe Photoshop bisa, ya aplikasi yang biasa kita pakai aja ya. Sementara untuk scan, ini selain langsung dari aplikasi bawaan Windows 10, kita juga bisa menggunakan berbagai aplikasi yang bisa mengakses scanner ini seperti yang biasa kita pakai. Nah, sementara itu dari smartphone atau tablet Android, ada beberapa aplikasi yang memungkinkan kita menggunakan Pixma G3020 ini. Salah satunya yang kita pakai dalam pengujian ini adalah milik Canon sendiri, yaitu adalah Canon Print Inkjet Selfie. Ini tersedia di Play Store. Akses ke printer tentu saja bisa melalui Wi-Fi, selama printer juga sudah dihubungkan ke Wi-Fi ya. Melalui aplikasi ini kita bisa melakukan print dan scan dengan mudah. Aplikasi ini juga tersedia ya di perangkat iOS atau untuk iPhone. Nah, Canon juga menyediakan aplikasi Canon Easy Photo Print Editor untuk membantu melakukan editing sederhana dari smartphone Android dan dari iOS juga. Sehingga saat kita print, foto bisa dipercantik misalnya dengan template yang tersedia. Ya, jadi bukan cuma foto polos gitu aja, kita juga bisa langsung cetak dari smartphone kita. Sementara untuk copying ini paling mudah dilakukan langsung dari printer. Cukup atur parameter copy dari LCD dan panel pengendali, kemudian copy bisa dilakukan dengan menekan tombol black atau color yang ada di panel pengendali ini. Mudah banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke pengujian. Untuk pengujian print dan scan dilakukan dengan menghubungkan langsung printer ke laptop atau ke PC dengan kabel USB. Sementara untuk copy kita lakukan langsung dari printer. Tentunya untuk mendapatkan kecepatan yang optimal ya kita pakai kabel ini ya. Nah, untuk printing black and white atau hitam putih pakai kertas A4 kita mendapatkan 9 image per minute. Untuk color A4 standar quality itu adalah 3 image per minute. Hasil pengujian ini sudah mendekati klaim Canon yaitu di 5 image per minute. Sementara cetak foto color yang borderless menggunakan glossy photo paper A4 itu 4 menit 21 detik per lembarnya. Sementara itu untuk glossy photo paper 4x6 itu 1 menit 34 detik per lembar. Untuk proses copy black and white itu 6 image per minute, sementara untuk color itu 3 image per minute. Dan dokumen yang kami coba dalam pengujian ini secara komposisi memang lebih banyak atau lebih padat dibandingkan file ISO IEC 24734 sehingga membuat hasil print speed jadi pasti lebih lambat dibandingkan yang diklaim oleh Canon. Nah, sekarang kita beralih ke konsumsi daya. Untuk printing dan copying itu konsumsi dayanya mirip, sekitar 12-13 watt. Jadi ini bahkan lebih rendah daripada yang dijanjikan oleh Canon. Kemudian untuk standby di kisaran 0,8 watt, ini mirip. Dan untuk kondisi off itu di 0,1 watt, sedikit lebih rendah juga ya. Nah, kalau untuk harganya gimana? Ya, kalau kita lihat di toko online, harganya ini cukup bervariasi ya. Mulai dari 2,4 jutaan sampai dengan sekitar 2,8 juta. Nah, untuk garansi itu 3 tahun dan ini sudah termasuk jasa servis, suku cadang, dan termasuk print headnya juga selama 3 tahun. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan itu misalnya saat melakukan pencetakan dengan kertas foto atau kertas glossy. Jangan lupa untuk mengganti jenis kertas ke opsi yang sesuai. Hal ini penting dilakukan agar printer tidak salah dalam melakukan pencetakan. Karena untuk kertas glossy, tinta hitam yang berbasis pigmen ini tidak digunakan ya. Jadi jangan salah nyeting ya. Kemudian untuk penempatan printer, saran kami juga jangan terlalu tinggi. Kalau ditaruh di rak yang atas, nanti kalian akan susah untuk melihat panel pengendalinya ya. Melakukan scanning itu juga akan susah. Meletakkan kertas ke input tray itu juga akan repot ya. Jadi cocoknya emang taruh di atas meja seperti kita mau naruh laptop ya. Cocoknya seperti itu. Nah, kemudian volume cetaknya memang tinggi. Namun bagi Anda yang mungkin sedang mengerjakan skripsi harus tetap memperhatikan kapasitas kertasnya. Karena kapasitas traynya itu hanya menampung 100 lembar kertas A4. Jadi kalau kalian misalnya ngeprint 200 atau 100
120 ya kalian harus memperhatikan ya, jangan sampai terus tiba-tiba kehabisan gitu ya. Nah, kemudian manual book yang disediakan ini cenderung minim informasinya. Namun pihak Canon itu menyediakan manual book yang lebih lengkap, tapi harus diakses via online melalui situs resminya. Nah, sebuah catatan yang terjadi pada saat pengujian itu saat melakukan print via smartphone, kami sempat sesekali mengalami beberapa kendala seperti proses printing yang terhenti di tengah jalan dan tidak muncul notifikasi kendala tersebut, baik dari layar LCD printer dan juga di aplikasinya. Jadi ini kalian mesti hati-hati, jangan main ngeprint terus ditinggal, diperhatiin printernya. Dan untuk solusinya, ya hentikan printingnya, lalu diulang lagi. Ya di kita sih nggak ada masalah, di stop, diulang lagi, bisa kok. Nah, dari sisi poin menariknya, Canon PIXMA G3020 ini menawarkan volume cetak yang tinggi, hingga 6.000 halaman tinta hitam putih dan 7.700 halaman warna dengan tinta bawaannya aja ya. Dan biaya cetak per halamannya juga tergolong rendah. Lalu sistem ink tank dengan tangki yang mudah diakses, ini mudah dipantau isi tintanya dan mudah juga diisi ulang dan tidak mudah tertukar tintanya karena memang ada sistem khususnya ya. Jadi tinta yang satu dengan yang lain tidak akan tertukar. Dan bicara soal tinta, keempat tintanya ini diimpor langsung dari Jepang. Jadi bukan tinta sembarangan ya. Kemudian masih soal tinta hitamnya yang pakai pigmen ini sangat menarik sekali karena hasil printingnya jadi mantap banget. Dan walaupun dokumen kalian kena air, dikeringkan saja tetap bisa dibaca dokumennya. Lalu maintenance, ini penting banget. Maintenance ini relatif tidak merepotkan kalau untuk printer yang satu ini. Kita tidak perlu sering-sering bawa printer ke service center jadinya, karena ada maintenance cartridge untuk bak tintanya ya. Jadi nggak perlu ya bak tintanya sampai luber atau gimana tuh nggak akan terjadi karena ya tinggal ganti aja pakai maintenance cartridge-nya diganti. Print head juga gitu, kalau ada kerusakan sampai bisa rusak print head ya tinggal dibawa print headnya aja. Beli yang ini ganti pakai print head yang baru, beres, bisa dilakukan sendiri. Kemudian tersedia aplikasi itu memudahkan printing atau scan via smartphone dari Android atau maupun iOS itu bisa. Oh ya, Canon juga menyebutkan kalau untuk seri PIXMA G yang belakangnya 20 ini, dukungan untuk Chrome OS itu sudah tersedia. Jadi siapa tahu yang pakai Chromebook bisa dipakai di sini. Nah, Canon PIXMA G3020 ini memang cocok untuk UKM ya, usaha kecil menengah, pengguna rumahan juga cocok, pelajar mahasiswa juga cocok, terutama yang membutuhkan printer multifungsi yang ya tadi ya, print scan copy, yang punya kemampuan daya cetak tinggi dan biaya cetak per halamannya itu cukup terjangkau. Bahkan konsumsi dayanya juga sangat rendah. Saya Dede Irfan, Jagat TV TV.